Baik ya, kita masuk pembahasan lanjutan ya, dari dasar-dasar pengadaan atau procurement, yaitu membuat purchase order atau PO. Membuat PO di SAP menggunakan transaction code ME21N. ME21N ini ya create PO di SAP. Jadi ada ME21N, ME22N, ME23N. Biasanya kalau di SAP, kalau create itu ME21 ya. Jadi kalau di belakangnya itu satu create, kemudian yang kedua itu edit ya. Yang belakangnya 3 itu display. Biasanya seperti itu. Jadi kalau create ME21N, edit PO ME22N, display PO ME23N. Ya biasanya seperti itu. Nah, dalam basic procurement ya, ada 3 aktivitas utama. Yang pertama create PO, kemudian nanti itu ada good receipt ya, dengan menggunakan transaction Migo kalau di SAP. Kemudian yang ketiga itu invoice receipt. T-code-nya adalah Miro. Nah, ketika kita melakukan PO ya, jadi PO ini misalnya untuk pengadaan material ya, baik itu untuk stok ataupun untuk konsumsi, ataupun misalnya untuk cost center, ataupun untuk aset, atau untuk proyek ya. Nah, kemudian pembuatannya bisa dengan menggunakan referensi, jadi melalui dokumen-dokumen yang sudah ada sebelumnya, bisa dalam bentuk PO sebelumnya ya, jadi PO. Sebelumnya kita sudah buat PO, kemudian kita bikin PO lagi. Nah, dokumen sebelumnya itu bisa kita jadikan referensi. Kemudian yang kedua dari purchase requisition. Jadi sudah dibahas sebelumnya ya, siklus pengadaan atau procurement itu kan ada purchase requisition ya. Jadi permintaan barang ya dari departemen terkait ke bagian pengadaan. Nah, dari dokumen purchase requisition ini kemudian bisa kita convert ya, bisa kita adopt sehingga menjadi PO. Atau juga dari quotation ya. Quotation berarti dari quotation-nya vendor ya. Itu bisa kita convert kemudian adopt menjadi PO ya. Atau dalam bentuk kontrak. Nah, di samping menggunakan referensi, kita juga bisa membuat PO ya tanpa referensi. Yaitu kita langsung menggunakan transaksi ME21N, kita masukkan secara manual di situ ya, kebutuhan-kebutuhan barang. Kemudian PO ini ya, kita bisa dapatkan dari vendor ya, atau dengan transfer order ya, dari gudang yang lain. Ya. Jadi bisa dengan ke vendor ya, eksternal, atau dengan stock transfer order ya, dari gudang atau pabrik yang lain ya, yang masih di dalam satu perusahaan. Nah, di dalam PO, dalam transaksi PO secara garis besar terbagi dua ya. Ada header data. Header data ini berisi dokumen number. Dokumen number ini biasanya otomatis ya dari sistem. Kemudian ada payment terms, ada tanggal PO, ada vendor, ada currency ya. Dan juga ada dokumen-dokumen yang lain. Di bawahnya itu ada item. Item ya. Item ini berisi material-material yang kita pesan ya. Ada di setiap item itu ada material number ya. Ada short text yang menjelaskan material itu apa ya. Kemudian jumlah yang diorder, kemudian delivery date ya, kemudian juga PO price. Nah, ini transaksi ME21N ya. Tampilannya kurang lebih seperti ini. Jadi ada header data yang tadi, ada item ya. Item itu juga terbagi dua, item overview dan juga item detail. Ya, ini tadi yang saya sampaikan, ME21N ini create, ME22 ini
adalah edit ya, ME23 ini adalah display. Di header ya tadi seperti data-data seperti vendor ya, alamatnya, kemudian organization level, company code-nya, purchasing organization seperti itu ya. Kita udah bahas tentang organization level ini di pertemuan sebelumnya. Kemudian ada item overview ya. Item overview ini misalnya tadi material quantity, delivery date, price ya. Kemudian juga ada plan, jadi material itu nanti akan dikirim ke plan yang mana. Kemudian item detail ya. Item detail ini berisi misalnya account assignment. Jadi account assignment itu adalah item ini dia dicatat ya di akuntansi di akun apa gitu ya, itu diperlakukan seperti apa. Nah kemudian juga ada dokumen overview ya. Dokumen overview di sini adalah daftar dokumen ya yang sudah ada ya, misalnya PO, RFQ, dan juga purchase requisition ya. Jadi kalau kita sudah pernah membuat PO sebelumnya, ketika kita aktifkan dokumen overview, kita bisa melihat ya PO yang sudah kita buat. Nah ini adalah untuk transaction PO. Nah berikutnya antar mukanya kita bisa mengaktifkan dokumen overview ini, bisa diaktifkan ya, bisa di on off ya. Nanti kita coba langsung di sistem SAP-nya ya, bisa di on off untuk menampilkan. Kemudian kalau kita misalnya butuh untuk mengadopsi dokumen sebelumnya, misalnya kita mau buat PO nih, kita buat PO dari quotation atau kita buat PO dari purchase requisition, kita bisa aktifkan dokumen overview-nya, kemudian kita bisa pilih dokumen yang akan kita adopt ya. Nah ketika kita adopt itu data-data yang ada di dokumen referensi itu akan disalin ke dalam PO yang baru yang kita buat. Walaupun itu tetap kita bisa edit sesuaikan dengan kebutuhan kita. Jadi kita tidak perlu mengisi data semua dari awal. Nah, itu fungsinya ya. Ini adalah tampilan PO yang sudah diisi ya. Di sini terlihat, di sini ada jenis PO-nya ya. Jenis PO-nya, kemudian vendornya ya. Kemudian dokumen date-nya. Ini tadi yang disampaikan, ini data-data terkait organization level ya. Mana purchasing organization-nya, mana purchasing group-nya, mana company code-nya. Ini adalah item level ya. Item, kode material, kemudian penjelasan dari material ini apa ya, quantity atau jumlah yang dipesan ya. Kemudian juga tanggal pengiriman ya. Kemudian harga sampai currency. Nah, di sebelah kanan juga ada atribut-atribut yang lain yang bisa melengkapi data dari item tersebut. Nah, sesudah PO kita buat ya, kita bisa melakukan mencetak ya di printer ya, atau misalnya kita bisa mengirimkan PO kita via email ya, atau kita kirim dengan menggunakan fax. Ini tergantung kebutuhan kita ya, seperti itu. Baik, itu ya terkait PO.